Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Kembali lagi dengan channel Irwan Semaga. Hari ini saya berbagi tips bagaimana pemasteran burung cendet yang materi sesuai dengan individu kita masing-masing. Oke, jangan lupa teman-teman tonton video lengkapnya sampai tuntas. Rahasia-rahasia bagaimana pemasteran cendet, materi-materi yang diinginkan sesuai dengan diri kita masing-masing. Oke, simak videonya selengkapnya. Oke teman-teman, kembali lagi. Hari ini saya akan berbagi rahasia lah, artinya tip-tip bagaimana pemasteran cendet materi yang sesuai dengan karakter kita individu. Teman-teman, kebanyakan banyak yang bertanya mengenai kenapa burung Mas Irwan seperti ini, materinya seperti itu, seperti itu. Jadi yang pertama, kalau menurut pribadi saya, ini hanya berbagi pengalaman saja, bukan saya menggurui. Jadi sama saya juga pecinta proses saja. Tidak ada saling menggurui. Duduk sama rata, berdiri bukan raja. Ya teman-teman, kenapa materi cendet sepudi itu materinya anggaplah mewah-mewah semua. Pemasteran ini masuk, dimasterin ini masuk. Kemudian usia masih 4 bulan sudah terpantau semuanya materi yang sudah masuk. Jadi yang pertama dimulai dari pemilihan bahan. Jadi kalau secara pribadi saya, pemilihan bahan untuk cetakan yang pertama yaitu masalah body, kepala, kemudian mata, paruh itu berkesinambungan. Kalau saya pribadi itu bodinya yang istilahnya yang long, yang panjang, body panjang, kemudian serasi dengan kepala, mata dan paruh. Jadi itu komplit semuanya. Tapi tergantung individu kita juga, kesukaan kita. Itu yang pemilihan bahan, mengenai bahan cetakan. Kalau masalah bulu, kalau saya tidak didewakan, artinya tidak dinomorsatukan. Baik cendet itu bulu merah, ataupun kalau bahasa sininya itu bulu yang banyak-banyak, seperti burung-burung apa ya, agak kurang bersih lah. Ada juga burung cendet yang usia dini itu bersih, full bersih gitu, tidak ada bulu-bulu kotornya. Jadi kalau masalah bulu nggak pengaruh bagi saya. Yang penting itu body, kepala, paruh dan mata. Itu yang kompleks lah, istilahnya berkesinambungan. Kemudian berikutnya mengenai pemasteran. Kalau saya itu pemasterannya dimulai dari materi-materi pemasteran yang sangat sulit untuk ditiru. Artinya materi-materi yang sangat sulit, yang diawali dari materi itu. Contohnya itu tengkek. Kalau saya pasti materi pemasterannya itu dimulai dari tengkek dulu. Mengenai durasi atau waktunya, kalau durasinya itu selama 24 jam full tanpa jeda. Jadi tengkek, materi tengkek itu selama 24 jam full tanpa jeda. Kemudian durasinya berapa lama, berapa hari? Kalau tengkek saya selama 1 bulan full. Saya pemasteran tengkek itu selama 1 bulan full 24 jam. Jadi setelah tengkek baru kunti.
Kunti juga sama dengan tengkek pemasterannya, full 24 jam tanpa jeda selama 1 bulan. Jadi pemasteran itu tergantung teman-teman boleh ditiru ataupun tidak, tergantung kesenangan individu teman-teman. Kemudian kalau selanjutnya setelah tengkek dan kunti itu, karena masih usia pemasterannya itu dimulai sejak dini, artinya ketika sudah bisa nangkring itu sudah saya siapkan sangkar khusus, ruangan khusus, kemudian pemasteran itu tengkek gitu. Ruangan khusus. Kemudian setelah tengkek kunti baru ke new gereja. Kalau saya new gereja, kalau new gereja itu paling lama pemasterannya selama 10 hari, antara 1 minggu 10 hari, selama 24 jam juga full selama itu. Kemudian setelah new gereja body 4 saja. Kalau intinya saya itu adalah 4, dari tengkek, kunti, new gereja body. Kalau masalah materi yang lain-lain yang kecil-kecil kayak misalnya kililin, kolibri ataupun plato, itu saya nggak pernah masterin yang kecil-kecil itu. Kalau yang kecil-kecil biasanya kalau saya itu karena di rumah ini banyak burung gereja yang di tiang-tiang listrik itu, kebetulan rumah saya di pinggir jalan, jadi nggak perlu saya masterin. Ketika saya mandiin, ketika saya jemur, maka dia akan dengar tersendiri. Tapi tetap walaupun pakai masteran itu, pakai pemasteran, ketika mandiin masteran itu nggak boleh jauh, harus dengar itu. Nah di situ ketika dijemur pun ya masteran itu harus nggak boleh jauh dari burung tersebut. Kalau saya waktunya ya ke tengkek ya tetap tengkek gitu, waktunya kunti ya tetap kunti, walaupun kemana-mana itu artinya nggak boleh jauh-jauh lah pemasteran itu. Itu yang kedua teman-teman mengenai pemasterannya. Kemudian nanti materi yang kecil-kecil itu biasanya itu dapat dari ketika dijemur, kemudian ketika di trek lah, diajari jalan-jalan lah ya, diajak ngopi gitu, hanya latihan bukan lomba gitu. Umur usia 4-5 bulan itu sudah diajari jalan-jalan gitu kalau saya. Jadi dapatnya itu di jalan, seperti di gantangan lah, ada bunyi seperti burung saya sendiri itu yang sangkar putih lendu sagere itu, ciri khasnya itu mesti kalau burung sapudi itu mesti ada materi kutilang gitu. Ciri khas utamanya itu di lagu wajibnya lah, lagu wajib burung cendet sapudi itu adalah materi kutilang. Seperti lendu itu saya nggak pernah pemasteran pakai gereja cau-cau, itu dapatnya nggak pernah saya pakai masterin gereja cau-cau. Kepantaunya ketika pada saat itu ketika saya jemur ada gereja cau-caunya lah, di situ langsung setelah tengkek, kunti, new gereja body saya masterin gereja cau-cau. Hanya 5 saja pemasteran rutin itu sudah. Lah kebetulan nyambungnya masuknya di gereja cau-cau itu tergantung walaupun sudah di runtutan irama lagunya dari tengkek, kunti, new gereja budi dan gereja cau-cau, tapi kembali lagi ke karakter cendetnya tersebut. Kadang sering dimainkan antara tengkek, kunti, new gereja. Ini contoh yang burung saya yang lendu. Ketika tengkek, kunti, new gereja, maka new gereja ini akan nyambung ke gereja cau-cau.
walaupun runtutannya itu sebenarnya dari ini gereja baru ke gereja Bodu. Kenapa dari ini gereja ke gereja Telkom? Makanya itu kita nggak bisa memaksakan, itu sudah pembawaan, cara membawakan lagu materi burung tersebut, burung yang saya itu. Kemudian tempat, kenapa saya berbicara masalah tempat? Tempat itu memang wajib lah, kalau saya itu wajib. Jadi untuk pemasteran itu, untuk pencetakan itu, tempat itu saya sediain khusus. Tempat itu kedap suara ketika artinya bukan kedap suara full sunyi, enggak, nah, dengar juga, tapi yang penting ada ventilasi udaranya di situ. Karena di rumah saya itu kan banyak burung cendet, pastinya yang usia-usia sudah tua. Saya pinginnya punya karakter masing-masing lah. Jadi saya sediain tempat khusus yang hanya bisa mendengarkan masteran gitu. Nah kalau kalau ketika burung yang dewasa saya ablah, maka tempat itu saya tutup rapi. Masteran itu saya naikkan sedikit, saya istilahnya saya kerasin dikit gitu. Kalau jangan terlalu keras, maka bisa-bisa burung tersebut juga ibaratnya kembali ke diri kita. Kita ketika sedang istirahat dengar musik-musik yang terlalu keras kan nggak enjoy juga. Jadi jangan terlalu keras. Kalau malam volume itu paling kecil saya. Mulai jam 6 itu sudah maghrib, itu volume itu kecil sudah. Kemudian sedain tetap ada penerangan lampu gitu. Kalau lampu saya kalau jam 9 malam itu sudah waktunya tidur, saya matikan sudah. Full istirahat burung tersebut. Jadi cukup tenang, kemudian lampu saya matikan, hanya mendengarkan irama-irama pemasteran gitu. Kemudian yang selanjutnya pemasteran itu saya pakai HP. Kalau HP semuanya ada sekitar 5 HP gitu. Tidak terfokus oleh satu HP kalau saya pemasterannya. Kalau misalnya pemasteran tengkek, dari 5 HP yang saya pakai itu untuk pemasteran tengkek itu yang saya pakai 3. 1 minggu pakai HP ini tengkek, 1 minggu HP yang kedua yang B itu tengkek juga, yang ketiga pemasteran yang HP yang ketiga tengkek juga. Jadi seperti itu dibagi. Karena untuk menirukan materi tengkek itu agak sulit, punya karakter masing-masing pembawaannya juga. Itu yang mengenai pemasteran yang saya gunakan itu menggunakan HP. Kemudian selanjutnya mengenai rawatan harian sejak dini. Seperti apa sih rawatan hariannya semenjak burung tersebut masuk di cetakan. Untuk rawatan harian saya kalau menggunakan jangkrik itu 5 pagi 5, sore 5. Kalau pagi itu sekitar jam 8, jam 7 sampai jam 8 itu pemberian jangkriknya. Kalau sore itu malam, kalau saya biasanya jam setelah sholat maghrib itu pemberian jangkrik jam segitu. Kemudian saya tidak menggunakan UH atau ulat Hongkong, sama sekali tidak menggunakan itu, baik sejak dini ataupun sudah dewasa, nggak pernah saya menggunakan UH. Kemudian yang pemberian EF-nya itu saya selingi kroto. Kroto itu kalau masih ngeloloh itu saya campur fur. Takarannya itu kalau furnya 1 sendok, kroto itu sekitar 2 sendok gitu. Jadi perbanyak kroto kalau fur basah. Kalau sudah belajar mandiri, bisa maka mandiri sendiri, artinya
bisa makan sendiri. Kalau jangkrik tambah dilolo itu fur itu saya kasih fur kering, saya kasih kerutuk, saya ajari di situ biar cepat mandiri. Ketika masih usia 1 bulan 2 bulan itu kan biasanya burung tersebut bayi, artinya setiap ketemu orang itu mesti buka paruh. Maka ketika saya mau ngasih EF kroto fur kering itu dicampur kroto, ketika buka paruh langsung saya secara spontan itu saya masukkan perkenalan fur pertama, itu seperti itu, fur kering pertama. Ya paling tidak pagi sore itu sekitar 3 hari 4 hari itu sudah bisa mandiri. Saya itu seperti itu, harus dipaksa gitu. Mau tidak mau pemberian fur keringnya perkenalan dari awal itu. Untuk mandi kalau saya terjadwal mandi 1 minggu 2 kali, mandi pagi. Kalau fur, kalau jemur ablak saya biar menyerap vitamin D gitu. Nggak pernah, jarang sekali saya jemur produk. Kasihan kembali ke diri kita lah, kita sebagai manusia ketika dijemur kemudian di dalam ruangan dijemur, maka bagaimana perasaan kita. Burung pun seperti itu kalau menurut saya, di alam liar pun seperti itu, jarang jemur pakai kerudung. Kemudian mengenai mandi pagi, mandi malam, mandi malam itu hanya apa ya, kalau saya itu selingan saja kalau saya, karena cendet itu di alam pun jarang sih lihat saya cendet di alam mandi malam. Cuma nggak tahu sih, tergantung teman-teman apa sih fungsinya untuk mandi malam. Kalau saya sih hanya waktu-waktu tertentu. Dan berikutnya ketika usia belajar ngerewe itu sudah, kita harus peka, bisa memantau walaupun di dalam kerudung burung tersebut, kita harus peka memantau materi pemasteran yang sudah masuk, yang sudah terekam oleh burung tersebut. Kadang kan kita belum peka, ini masuk apa enggak. Kadang burung tersebut itu hanya merekam, jarang untuk menirukan. Dia merekam. Ketika dihadapkan dengan burung, maka kadang pecah suaranya, keluar semuanya materi-materi yang sudah terekam itu. Jadi teman-teman harus kembali lagi ke diri kita masing-masing. Proses panjang itu teman-teman harus dinikmati, semuanya tidak langsung. Artinya ketika kita pecinta proses, ditekuni saja, gagal kita cetak lagi. Nah, untuk mencetak itu minimal kalau saya pribadi itu 6 ekor. Karena dari 6 ekor itu pun tidak akan semuanya berhasil. Mungkin bisa hanya 1 ataupun gagal semuanya. Jadi saya heran buat teman-teman untuk mencetak cendet hanya 1 gitu. Loh, ini kan tantangan kalau bagi saya. Apakah begitu yakin hanya mencetak 1 ekor? Jadi minimal itu 6. Kalau maksimalnya tergantung kemampuan diri kita gitu. Nah, itu mengenai cara pemasterannya lagi. Kembali lagi, bagaimana sih cara pemasteran cendet, materi-materi yang teman-teman sukai gitu. Jadi artinya runtutan lagu yang secara pribadi yang saya inginkan itu irama lagunya, runtutan lagunya, pembawaannya itu, kalau saya itu dari Tangke, Kunti, New Gereja, Gereja Bodi.
Kalau gereja Cao-Cao dan gereja Petir itu artinya ketika burung tersebut sudah terpantau ada gereja Cao-Cao-nya, walaupun saya tidak memasterin itu, entah itu dapatnya dengarnya ketika di track diajak ngopi bareng Cao-Cao ataupun Petir, ketika terpantau itu baru saya masterin. Kalau nggak terpantau ngeluarin materi Cao-Cao ataupun gereja Cao-Cao ataupun gereja Petir, tetap nggak saya masterin. Jadi seperti itu teman-teman. Rahasia, bukan rahasia sih, berbagi pengalaman saya, karena kita semuanya sama-sama pencinta proses khususnya burung cendet. Untuk teman-teman, sebelumnya itu sudah kami buat channel mengenai pencetak. Jadi ini rahasia, trik khusus lah dari saya, berbagi pengalaman, berbagi proses. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam kicau mania, salam lestari, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.